Isu lama yang sempat bergulir akhirnya kembali mencuat ketika Ressa Rizky Rosano memilih tampil ke publik untuk menjelaskan perasaannya secara terbuka. Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Ressa hadir didampingi sang ibu, Ratih, serta kuasa hukum Ronald Armada. Ia menyampaikan sikapnya atas polemik yang selama ini berkembang, sekaligus meluruskan anggapan publik tentang posisinya sebagai anak yang tumbuh tanpa pengakuan langsung. Ressa mengaku lama memilih diam karena ingin menjalani hidup secara mandiri, namun tekanan batin yang menumpuk membuatnya merasa perlu bicara agar tidak terus disalahpahami. Kuasa hukum menegaskan sejak awal persoalan ini tidak pernah dilandasi kepentingan materi karena Ressa terbiasa bekerja sendiri demi memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, Ressa jujur mengakui sempat muncul rasa iri saat melihat perjuangan Denada merawat Aisyah yang kerap terekspos di media. Perasaan itu, menurutnya, lahir secara manusiawi dari luka lama yang terpendam, bukan kebencian ataupun niat menyudutkan siapapun. Ia menegaskan fokus utamanya adalah pengakuan dan martabat sebagai seorang anak, bukan keuntungan finansial semata. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Mediasi yang diminta oleh si emak itu katanya di luar pengadilan, mana sampai sekarang nggak ada. Nggak ada mediasi juga, ditunggu-tunggu tuh sama si anak. Kasian deh, itu anak sebenarnya kalau masih tahu, masih diakui, ini sama sekali blok gitu. Mediasi juga nggak ada. Ini kayaknya udah fight sih, perang-perang sih. Mobil katanya dikasih, ternyata apa? Yang ngebayar juga tuh anak. Mobil tiap bulan dibayar sama anak. Berharap nih anak ngegojek apa ngerental, nggak ngerti lah gue. Dibayar tiap bulan sama anak. Dan katanya ternyata ininya juga, DP-nya juga dibayar oleh si emaknya yang menanggung nih anak. Ini gue bingung. Gue bingung, mengaku memberi mobil. Kakaknya ngaku lagi beri rumah. Ternyata beli rumah juga katanya enggak. Itu rumah, kalau beli rumah katanya kenapa tinggal di gudang itu si anak. Hei emak yang pinternya ngebrojolin, ngebrojolin lebih dari kali, lebih dari 2 kali ngebrojolin. Tugas lu ngebrojolin ya yang lu ambil kalau kira-kira bisa aja, kira-kira ini melanjutkan gue. Kalau nggak berguna, enak ya, goyang di mana-mana, ngadon di mana-mana, di aja tuh anak, ngalang-ngalang jablay. Semenjak dia nongol nih gue jadi paham kenapa lagu Mak Moyang kagak ada yang pernah booming. Padahal video klipnya udah keren-keren bener, dan lirik lagunya juga udah lucu-lucu lagunya. Ternyata ada kasih sayang seorang ibu yang tidak tersalurkan selama 24 tahun coy. Sebenarnya gue gak tega buat menghujat, apalagi tahu perjuangan dia untuk menyembuhkan anak perempuannya itu. Tapi di sisi lain, di sebelah sana ada anak yang merindukan kasih sayang ibunya, krisis identitas selama 24 tahun. Lu bayangin hidupnya dia selama 24 tahun, dia kagak tahu siapa bapaknya, kagak tahu siapa emak. Gua kagak habis pikir nih, emang dasar netizen otaknya ada dongo-dongonya, ada yang komen, dia mau ujung-ujungnya mau pansos, dia mau cuma mau duitnya doang, ujung-ujungnya duit doang, bukan cuma pengakuan, berat segala macam. Dasar dongo, lu mikir ya pakai otak lu ya. Lu yang pada komen begitu emang dasar lu ada gila-gilanya. Kalaupun si Ressa ini nuntut harta setengah dari hartanya Denada pun itu masih wajar cok. Lu tuh ngebayangin kagak sih, selama ini dia hidup dia kagak tahu mak bapaknya di mana. Kadang dia main ke rumah temennya nih, misalnya terus orang tua temennya tuh lengkap gitu, dan dirapot sama maknya sama bapaknya. Lu kebayang gak sih pada sedihnya dia kayak gimana? Apalagi dia tahu kehidupan mak moyangnya ternyata ya berkecukupan gitu, kagak susah-susah amat. Udah Bu Dena dateng lah, peluk anaknya, cium, minta maaf, tobat. Bu Dena sekarang umurnya udah 48 tahun Bu. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya Allah, saya aja Bu Dena, walaupun saya miskin melarat, saya galak kayak singa, tapi saya sayang banget sama anak saya. Apapun yang anak saya mau, saya usahain. Ayo Bu Dena datang, minta maaf, tobat sama Tuhan, minta maaf sama anak. Udah gitu aja. Aku udah umur udah tua, mau ngapain lagi? Ya Allah, tobat ya, tobat. Denada ternyata punya anak di luar nikah. Coy, kalian pasti sudah baca berita kan? Ada seorang anak muda bernama Ressa ya, kalau nggak salah namanya, yang menuntut Denada ya, karena telah dia sejak kecil sampai sekarang ya, dia tidak diakui dan juga tidak pernah dinafkahi gitu ya. Padahal sebenarnya Denada ini selama ini citranya cukup positif ya. Dia ini jarang sekali membuat sensasi ya.
cukup positif lah ya. Baru terakhir-terakhir ini aja dia agak banyak dihujat semenjak oplas, karena menurut netizen, ya tau lah netizennya, menurutnya ngapain oplas, terus cara berpakaian dia juga belakangan ini agak-agak terbuka sekali gitu. Jadi itu yang membuat netizen agak banyak menghujat dia. Tapi selebihnya dia itu jarang sekali buat sensasi. Nah, tapi yang aku mau bilang di sini, aku itu jadi kepikiran gini nih. Denada ini kan punya anak ya, Aisyah ya. Dulunya bernama Shakira, diubah menjadi Aisyah yang terkena kanker leukemia. Kalian mungkin mengikuti ya bagaimana perjuangan dia mulai si Shakira ini beberapa tahun waktu itu ya, sampai sekarang, sampai dia harus pindah ke Singapura, yang mencurahkan hidup bertahun-tahun dalam keadaan nggak punya duit, tidak punya job, segala cara dilakukannya demi kesembuhan si Aisyah ini ya. Dan katanya sekarang udah sembuh ya. Cuma kalau soal kanker kita harus hati-hati juga mengatakan sembuh. Remisinya itu berapa tahun gitu ya. Nah, ini membuat aku sempat berpikir ya, kepikiran. Ini maaf ya, aku agak berat juga mengungkapkannya, tapi ini benar-benar kepikiran sama aku gitu. Apakah ini teguran dari Tuhan untuk dia gitu? Mungkin Tuhan mau bilang begini sama dia, sudah aku kasih anak yang sehat, tapi kamu mengabaikan, kamu malah tidak mengakui. Nih, aku kasih anak yang sakit, biar kamu tahu rasanya, capeknya, susahnya merawat anak yang sakit. Apakah mungkin begitu? Aku jadi kepikiran gitu loh. Dan menurut aku ya, kalau memang itu benar, dan ya sepertinya sih benar, karena dulu sempat juga ada ya, kalau kalian masih ingat zaman-zaman dulu waktu si Denada ini yang pergi ke Australia waktu itu ya, padahal waktu itu karirnya itu lagi tinggi-tingginya, itu sempat ada gosip memang dia itu hamil, makanya dibawa ke Australia gitu. Maksudku kalau memang itu benar-benar anaknya, ya sudahlah, akui aja gitu ya, maaf, minta maaf sama anak, dan akui, rangkul kembali gitu ya. Ini seperti yang dibilang si Reza ini kan, dia sebenarnya nggak butuh duit ya, maksudnya nggak butuh pansos, karena dari kecil dia cari uang sendiri gitu. Itu anak, kalau memang itu anak kamu, yuk Mbak Denada, akui aja ya. Aku juga kasihan loh kalau benaran itu ya. Bayangkan kalian itu sudah sampai umur sebegitu, baru tahu kalian bahwa ternyata ibu kalian itu seorang artis ya, artis yang dikenal di mana-mana, tapi kalian itu hanya seorang anak yang tidak dianggap. Sedih loh. Kok bisa seorang ibu mau menghapus keberadaan anaknya selama 24 tahun dari hidupnya? Bahkan sampai anaknya ini menuntut pengakuan pun, ini kayaknya masih berbelit-belit, ya kan? Kemarin ada manajemennya memberikan pernyataan bla bla bla, ya kan? Padahal sebenarnya simple banget ya. Tinggal mengakui aja kalau memang betul itu anaknya, diakui lagi lah. Dirangkul. Wajarlah anaknya ini minta pertanggungjawaban, meminta pengakuan. Karena anak manapun atau kita sendiri pun, kalau kita tahu kalau ternyata yang kita anggap selama ini orang tua kita bukan orang tua kita kandung, kita pasti berusaha cari tahu siapa mak gue. Ternyata mak gue public figure ya, public figure yang selama ini gue anggap sebagai saudara, gue anggap sebagai sepupu, ternyata mak gue. Kok gue nggak dianggap, kok gue nggak diakui, kan begitu ya guys ya. Wajar anak ini bertanya, dan wajar anak ini meminta pertanggungjawaban, meminta pengakuan dari orang tuanya. Apalagi orang tuanya ini seorang public figure yang menghabiskan miliar-miliaran hanya demi kecantikan. Jujur li, bukannya aku menjudge masa lalu si Denada ya. Kalau misalkan masa lalunya seperti itu, ya berusaha mungkin saat itu menjaga nama baik. Tapi setidaknya seiring berjalannya waktu, seorang ibu itu pasti mengingatkan. Nggak mungkin seorang ibu itu melupakan anak. Nah jadi sekarang menurut aku yang paling simple dilakukan, kalau memang itu anaknya, kalau memang itu betul adalah darah dagingnya, kalau betul itu adalah anak yang pernah dilahirkan, akuin aja. Nggak bakalan mencoreng nama baikmu, nggak bakalan menghilangkan pamormu. Jadi saran aku untuk si Denada dan untuk tim manajemennya, nggak usah berbelit-belit pakai surat-surat pernyataan ABCD, nggak perlu say. Ini adalah hubungan ibu dan anak. Silahkan dijumpai anaknya, diajak bicara, ngomong sama keluarga yang selama ini membesarkan, ucapkan terima kasih, berikan apresiasi. Tinggal seperti itu doang kok. Kok kayaknya kesannya kayak dikasih dulu, bukan ranah publik. Kalau bukan ranah publik, kenapa bisa dibocorkan ke publik sehingga timbul opini sana sini? Kalau dulu kan Denada ini mungkin takut namanya tercoreng, masa depannya terganggu, pamornya turun, masa depannya lagi naik daun.
Kalau sekarang apa yang mau dijaga? Sekarang apa coba? Apa yang mau dicari lagi di usia sekarang ini? Tinggal perbaiki kesalahan yang dulu. Menurut aku ya, perbaiki aja hubungan yang dulu pernah hancur, sekarang rangkul kembali anaknya.